Di film Ganjil Genap, gue berperan sebagai Dokter Aiman, Dokter Gigi Aiman. Dia adalah seseorang yang masih jomblo, usianya 30-an tapi masih jomblo, sehingga orang-orang mempertanyakan ini orang lurus apa enggak ya, apakah dia suka sama perempuan, ya gitulah. Itu yang dia ada di pikiran cewek yang diincar sama dia, yaitu Gala. Dan Aiman adalah seseorang yang memiliki trauma di masa lalu mengenai soal pernikahan. Jadi sepanjang film kita akan melihat sedikit demi sedikit pribadinya Aiman dikupas. Kalau gue sih nggak relate ya, karena gue lumayan cepet nikahnya, di umur 28 gue nikah. Kalau Aiman tuh 35-an, dia belum nikah juga. Jadi kadang-kadang personal experience-nya dia sama gue itu jelas berbeda. Kalau gue kan kebetulan nggak banyak kisah gitu ya. Kalau dia mungkin punya personal trauma yang tidak bisa diceritakan, yang kelihatannya dia happy banget di depan Gala, bisa bikin Gala ketawa, terus lus. Terus kalau dia kerja sebagai dokter gigi kan seolah-olah dia lupa sama masalahnya dia, tapi sebenarnya ada masalah yang belum selesai, belum dirajut, sehingga ketika masalah itu belum dirajut, luka-luka lamanya itu bisa muncul kapan aja, kayak luka yang basah gitu loh. Kesannya kayak biasa aja tapi perih. Komitmen itu kalau menurut gue di kehidupan sehari-hari sih kita sepelekan ya. Kayak komit nggak sama cewek lo, ya gue komit. Lo komit nggak sama cowok lo, ya gue komit. Kayak sesuatu yang gampang diucapkan oleh kata-kata, tapi ketika kita udah komit terus harus ngejalanin walaupun itu lagi terik matahari ataupun lagi badai, itu yang diuji. Makanya ketika si Dokter Aiman itu dia tiba-tiba perspektifnya dia terhadap hubungan berubah ketika dia melihat anak kecil, ketika dia melihat sesuatu yang berhubungan sama masa depan dengan perempuan, itu dia seolah-olah fokusnya teralihi. Dan itu menurut gue pemikiran yang seharusnya yang matang gitu kan. Itu yang gue yakin kalau Dokter Aiman ketika dia memutuskan untuk menikah, itu adalah orang yang untuk selamanya dia, karena bener-bener matang. Itu yang dialami sama papanya Aiman kan, untuk ceritanya dia, dan ibunya dia sakit karena frustrasi diceraikan sama bapaknya. Dan itu sangat-sangat wajar ya, karena kalau orang bilang kalau hidup kita mulus-mulus aja kita nggak akan belajar gitu. Kalau kita mulus-mulus aja nanti kesulitannya akan ada nanti. Jadi mendingan kesulitannya ada dulu di awal, di saat dia mungkin masih remaja. Jadi dia bisa belajar dari kesalahannya dia itu. Dia bisa belajar dari traumanya itu, sehingga nanti pas dia menikah dia bisa berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pertama, tantangan terberatnya adalah itu, karena keputusannya Aiman sama keputusan gue berbeda. Kalau dia membiarkan rasa traumanya itu menghantuinya dia selama 35 tahun. Kalau gue nggak membiarkan, karena gue nggak punya rasa trauma juga kebetulan kan. Orang tua gue happily married, alhamdulillah ya, dan kita semua keluarga yang utuh dan asik dan seru. Jadi gue selalu mencontoh hubungan suami istri itu dari bokap nyokap gue gitu. Tapi kalau dibilang susahnya di mana, ya menjadi orang yang nggak percaya sama komitmen tapi masih bisa naksir itu agak susah ya. Mungkin kita bisa bilang kok dia bisa naksir cewek tapi dia nggak mau komitmen. Emang ada cewek yang bisa diajak kayak begitu itu? Tapi pada kenyataannya ada gitu loh. Karena kan ya life goes on kan, hidup harus terus berlanjut. Ketika dia suka sama orang, dia nggak bisa membendung rasa sukanya. Tapi di saat yang sama, ketika waktu udah berjalan, dia ditanyakan komitmen lebih lanjut, dia pasti ragu dan terpancar dari matanya dia. Itu kesulitan pertama. Kesulitan kedua, komedi. Ini kan komedi pertama gue di film romcom. Jadi ibaratnya tuh harus ada sisi romantisnya, harus kelihatan. Dan kalau film-film lain kan komedinya dilimpahkan ke komika. Jadi ada premisnya tersendiri, cowok cewek, terus ntar misalnya ada OB-nya yang komika gitu, yang lucu. Ini komedinya dilimpahkan ke
pemain utamanya gitu loh. Gue, Clara, Baskara itu tanggung jawab yang gue pikul tuh berat banget, dan gue PD-nya itu sebenarnya karena dapetin lampu hijau dari Bene dan konsultan komedinya yaitu Awe. Tapi gue juga harus nyari sendiri bentuknya, karena kalau kita dialog lucu itu kan berkat penulis. Tapi kalau kita dialog karena bagaimana kita bersikap, itu kan harus datang dari diri kita sendiri. Penulis cuma bisa nulis keadaannya doang, tapi melucu tanpa harus dialog itu sulit sih. Jadi gue banyak belajar dari main di film ini. Kesannya kayak film yang simple gitu ya, tapi percaya deh, main komedi buat aktor seperti gue yang biasa main drama serius ini susah banget. Jaga keutuhan keluarga, seperti Gala dan orang tuanya ya. Orang tuanya tidak menggurui anaknya, orang tuanya tidak menjudge anaknya ketika anaknya belum punya pasangan ataupun udah punya pasangan tapi terjadi masalah. Jadi kita bisa memetik atau mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya Gala gitu, ngebawa situasinya asik aja. Ketika Gala masuk rumah sakit aja dibecandain sama orang tuanya, seolah-olah dia koma gitu. Itu kan sebetulnya yang kita butuhkan. Di kantor aja kita udah stres, dalam menjalin hubungan pacaran aja kita udah stres. Jadi penting tuh buat orang tua nonton film Ganjil Genap, lihat oh cara orang tua asik itu seperti ini ya. Dia nggak memaksakan, tapi dia mengarahkan, kayak dibawa ke dukun segala macem. Tapi itu semua ujung-ujungnya pilihannya anak-anak kita. Kalau ngejaga komitmen sih sebenarnya gampang-gampang susah, karena percaya atau tidak ya gue sama aja kayak orang-orang lain. Gue bisa marah ke istri, bisa marah ke anak-anak, bisa marah ke diri gue sendiri. Cuman kita harus bisa memberikan kadar yang pas dan mau menerima kritikan. Ketika ada orang lain bilang marahnya kita berlebihan atau marahnya kita terlalu lembut, kurang tegas, gue juga harus mendengar. Kesannya kayak gampang gitu ya, tapi sebetulnya itu susah gitu. Kalau gue sih orangnya ketika gue dikasih tahu, dikasih masukan, gue akan bilang enggak. Tapi di jalan pulang gue akan pikirin, gue gitu. Karena gue orangnya agak gengsi. Ketika dikasih tahu, gue pasti enggak, gue nggak gitu. Aku nggak gitu, papa nggak seperti itu. Tapi pas pulang gue agak-agak mikir sih, karena kan ya gimana sih rasanya dikasih nasihat, terus kita tepis nasihatnya, perasaan orangnya juga mungkin kapok gitu. Nah, baru setelah ngelewatin sehari 2 hari atau mungkin bisa lebih cepat gitu, ya kita minta maaf gitu. Itu sering terjadi sih. Jadi jangan bilang gue orang yang sempurna atau suami atau ayah yang sempurna. Gue masih sering marah sama semua orang, sama istri, sama anak. Itu gue sih. Tapi gue lagi berusaha kalau bisa marah jangan kelamaan dan jangan panjang-panjang. Bukan kualitas sama keluarga. Dulu gue berpikir menjaga komitmen sama istri itu harus hubungin sama anak. Harus mikirin masa depan anak loh. Untuk komitmen sama istri aja. Mikirin masa depan anak, tanggung jawab sama anak itu sendiri terpisah. Jadi PR-nya adalah sekarang, bukan PR-nya, yang harus gue tunjukin sama istri gue gitu ya. Gue harus cinta sama dia, kayak seolah-olah gue nggak punya anak pun gue tetap cinta sama dia. Karena kalau cinta sama dia karena anak, gimana perasaannya dia denger itu gitu. Jadi semoga gue bisa menjaga itu. Gue bebasin anak-anak gue sih. Anak gue berkreasi di luar film, di luar sekolah, ikut les-les yang diharapkan bisa mengembangkan bakat mereka atau menuntut mereka menjadi manusia yang kreatif, yang pintar secara intelektual dan pintar secara emosional. Itu aja sih. Itu biasanya
curhatnya ke ibunya. Kalau ke gue itu lebih banyak ke soal kayak lesnya mereka, terus minta duit gitu. Itu mah standar, minta dibeliin kuota, karena anak-anak gue udah main internet semua. Tapi ya itu sih PR-nya adalah sekarang gimana caranya gue bisa jauh lebih dekat sama anak-anak gue yang biasanya mereka nyaman ceritain sama ibunya, bisa ceritain ke gue juga. Anak gue yang pertama pernah ikut les acting, cuman habis itu stop. Sekarang tiga-tiganya lagi ngikutin les menulis aja sih, menulis buku cerita. Mudah-mudahan bisa agak lama. Oh ya, happy banget akhirnya dia bisa lulus SD. Dia anak kedua gue, dia bisa lulus SD. Anaknya cerdas. Ya udah sih, gue berharap dia kedepannya bisa fokus sama pelajaran dan bisa semakin sharp. Gue yang satu lagi gue terapin ke anak-anak gue adalah anak gue harus pandai mengidentifikasi emosinya dia. Jadi ketika dia lagi marah, dia harus bilang dia lagi marah, dan dia boleh marah. Gue izinin gue untuk marah. Ketika dia lagi sedih, gue izinin untuk sedih. Jadi gue berusaha menghindari nasihat-nasihat, udah jangan sedih, udah jangan marah-marah. Lo pengen marah, lo marah aja. Lo pengen sedih aja. Karena dia harus selesai dulu sama emosi-emosi itu. Itu yang paling penting. Jadi gue nggak bisa ngajarin dia acting karena dia belum tertarik ke acting. Gue nggak, banyak banget yang ketertarikan gue masih berbeda sama mereka. Tapi setidaknya yang bisa gue ajarin adalah dia harus bisa mengenali emosinya dia sendiri dan harus selesai. Akademi lancar. Dia itu kemarin nilainya B semua kebanyakan, ada A-nya, dan dia ikutin program Cambridge yang full bahasa Inggris, dan dia akan ikut percepatan secondary school yang full bahasa Inggris juga. Cuma anak gue yang pertama doang yang umur 14 yang main medsos, yang lain belum.